Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ahsan Ilham selaku Direktur dari PT Amerta Nusantara. Menghadapi berbagai tuntutan industri pada zaman sekarang ini, perusahaan kami hadir untuk memberikan solusi kepada mereka yang membutuhkan benih, khususnya benih hortikultura dengan kualitas yang tentunya dapat bersaing di pasaran. Sebagaimana visi dari perusahaan kami, yaitu menjadikan perusahaan benih yang terkemuka di Indonesia dengan hasil produksi yang maksimum serta menghasilkan benih hortikultura yang berkualitas tinggi dengan misi melakukan penelitian dan pengembangan varietas unggul, memproduksi benih yang bermutu tinggi, kemudian melakukan pelayanan terbaik dan pembinaan terhadap petani dan para distributor. Selanjutnya mari kita simak company profile dari PT Amerta Nusantara. Berdiri sejak Agustus 2020, PT Amerta Nusantara merupakan perusahaan swasta nasional yang memproduksi benih hortikultura. PT Amerta Nusantara memiliki visi dan misi lokasi di Jalan Boloh Tunggal, Kecamatan Boloh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam melakukan produksi, kami bermitra dengan para petani binaan yang memiliki luasan lahan produksi kurang lebih 10 hektar di daerah dataran rendah. Komoditas yang telah kami produksi yaitu hortikultura, diantaranya ada cabai rawit, cabai besar, tomat, dan juga melon yang dipasarkan dengan merek dagang Sandia Kalasin. Dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu benih, tim quality control dan produksi melakukan penelitian dan inovasi yang terus dikembangkan untuk menghasilkan varietas yang tahan dan unggul. Dalam upaya pemasaran produk, kami melakukan beberapa upaya dengan membuat iklan promosi di poster, banner, sosial media, dan aktif dalam kegiatan event pertanian serta pelatihan budidaya tanaman. Baik, selanjutnya mari kita simak paparan dari rekan-rekan dari PT Amerta Nusantara. Dan perkenalkan, saya Martira selaku manajer divisi pemasaran PT Amerta Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai divisi pemasaran PT Amerta Nusantara. Kami memproduksi beberapa komoditas, diantaranya melon, tomat, dan cabai. Untuk melon, kami memiliki 2 varietas, yaitu Ivory dan Golden Star. Untuk tomat, kami pun memiliki 2 varietas, yaitu Tora dan Mirah. Serta untuk cabai rawit, varietas Bara, dan cabai besar, varietas Anis. Untuk rencana
beberapa wilayah di Jawa Tengah, yaitu diantaranya Temanggung, Brebes, Boyolali, Magelang, Rembang, Semarang, Banjarnegara, dan Wonosobo. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, kami berencana memasarkan 27.377 kemasan per tahun untuk cabai rawit varietas bara, 85.460 kemasan per tahun untuk cabai besar varietas anis, 3.189 kemasan per tahun untuk tomat varietas tora, 3.827 kemasan per tahun untuk tomat varietas merah, 4.972 kemasan per tahun untuk melon varietas Golden Star, dan 4.520 kemasan per tahun untuk melon varietas Imori dengan kemasan 10 gram. Dengan jumlah kemasan tersebut, pemasaran dibagi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan jumlah masing-masing pendistribusian ke wilayahnya berbeda dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Untuk rantai pendistribusian sendiri, kami mulai dari perusahaan ke distributor, kemudian distributor menyalurkan ke toko benih, kemudian baru dapat disalurkan ke konsumen. Strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu media cetak seperti brosur, pamflet atau poster dan banner, serta kami pun memanfaatkan media sosial juga untuk melakukan promosi, diantaranya yaitu Instagram, Line, WhatsApp bisnis, dan laman Facebook. Kami pun melakukan kegiatan rutin setiap tahunnya yaitu pelatihan budidaya pada petani mitra dan ekspo perusahaan. Di sini, saya, perwakilan dari Divisi Produksi PT Amerta Nusantara, akan memaparkan hal-hal penting mengenai divisi produksi. PT Amerta Nusantara memproduksi 3 komoditas, diantaranya ada cabai dengan varietas bara, kemudian ada cabai varietas anis, kemudian ada komoditas tomat dengan varietas tora dan mirah, dan terakhir ada komoditas melon dengan varietas Golden Star dan Imori. Adapun rencana produksi yang akan kami produksi dalam bentuk buah, diantaranya untuk komoditas cabai varietas bara, kami memproduksi sebanyak 5.475 kg buah. Untuk cabai varietas anis, kami memproduksi sebanyak 17.092 kg buah. Dan untuk komoditas tomat varietas tora, kami memproduksi sebanyak 1.099,7 kg buah. Dan untuk varietas mirah, kami memproduksi sebanyak 1.319,6 kg buah. Dan untuk komoditas melon, kami memproduksi untuk Golden Star memproduksi sebanyak 994,4 kg buah, dan untuk varietas Imori kami memproduksi sebanyak 904 kg buah. Adapun luas lahan yang digunakan untuk memproduksi 3 komoditas tersebut, diantaranya untuk komoditas cabai varietas bara, kami menggunakan lahan seluas 0,55 hektar. Dan untuk anis, kami menggunakan lahan seluas 0,82 hektar. Dan untuk komoditas tomat varietas tora, kami menggunakan lahan seluas 0,04 hektar. Dan untuk mirah, kami menggunakan lahan seluas 0,04 hektar. Untuk komoditas melon varietas Golden Star, kami menggunakan lahan seluas 0,06 hektar, dan untuk varietas Imori kami menggunakan lahan seluas 0,02 hektar. Adapun daerah atau lokasi yang kami gunakan untuk memproduksi 3 komoditas tersebut, diantaranya untuk komoditas melon ada di Jalan Menjanganan Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk komoditas tomat, kami memilih lokasi di Jalan Sambirojo Tahunan, Gabus, Kabupaten Grobogan. Dan untuk komoditas cabai, kami mengambil lokasi di Jalan Bupati Sunarto, Ngelejok, Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Kami telah menentukan waktu untuk mulai memproduksi ketiga komoditas tersebut, mulai dari proses penanaman hingga proses pemanenan. Kami membagi menjadi 2 periode pada setiap tahunnya untuk masing-masing komoditas.
rencana tanam komoditas tomat periode 1, kami memulai pada bulan September 2020 hingga bulan Januari 2021. Dan untuk periode 2, kami mulai pada bulan Maret 2021 hingga bulan Juli 2021. Untuk rencana tanam komoditas cabai periode ke-1, kami mulai pada bulan September 2020 hingga bulan Desember 2020. Dan untuk periode keduanya, kami mulai pada bulan Maret 2021 hingga bulan April 2021. Dan untuk komoditas melon, kami memulai penanaman pada bulan September 2020 hingga proses pemanenan pada bulan Desember 2020. Dan untuk periode keduanya, kami memulai proses penanaman kembali pada bulan Maret 2021 hingga pada bulan Juni 2021 untuk proses pemanenan. PT Amerta Nusantara melakukan kemitraan bersama Gabungan Kelompok Tani dari Kabupaten Grobogan, dan PT Amerta Nusantara melakukan sertifikasi secara mandiri. Berikut surat perjanjian dari ketiga komoditas bersama ketiga gapoktan dari Kabupaten Grobogan. PT Amerta Nusantara Seed memiliki alur pengolahan sebagai berikut, yaitu penerimaan dari divisi produksi, penyimpanan sementara, ekstraksi, pembersih dan pengering, pemilah, pengujian, pengemasan, serta penyimpanan sementara sebelum dipasarkan. PT Amerta Nusantara melakukan pengujian secara mandiri meliputi pengujian kadar air, daya berkecambah, serta kemurnian benih. Pengolahan PT Amerta Nusantara memiliki 2 gedung penyimpanan, yaitu gedung penyimpanan sementara untuk benih yang dikirim dari divisi produksi ke divisi pengolahan. Yang kedua yaitu gedung penyimpanan untuk benih. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun. Untuk cabai bara musim tanam 1 memerlukan 1 alat untuk setiap proses pengolahan, mulai dari ekstraksi sampai pengemas, dan membutuhkan 22 pekerja mulai dari ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun, mulai dari ekstraksi membutuhkan 780 jam, pencucian 180 jam, pengering 180 jam, pemilah 180 jam, pengemas 360 jam, serta pengujian 336 jam. Serta membutuhkan 181.100 kemasan aluminium foil serta 181 kardus. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun. Untuk cabai bara musim tanam kedua memerlukan 1 alat untuk setiap proses pengolahan, mulai dari ekstraksi sampai pengemas, dan membutuhkan 22 pekerja mulai dari ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun yang dibutuhkan mulai dari ekstraksi yaitu 780 jam, pencuci 180 jam, pengering 180 jam, pemilah 180 jam, pengemas 360 jam, serta pengujian 336 jam. Dan membutuhkan 9.800 kemasan aluminium foil serta 90. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun. Untuk cabai besar, Anis IPB memerlukan 1 alat untuk setiap proses pengolahan, mulai dari ekstraksi sampai pengemasan, dan membutuhkan 22 pekerja mulai dari ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun yang dibutuhkan mulai dari ekstraksi yaitu 360 jam, pencuci 360 jam, pengering 360 jam, pemilah 180 jam, pengemas 900 jam, dan pengujian 336 jam. Serta membutuhkan 563.300 kemasan aluminium foil serta 563 kardus. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun. Untuk cabai besar Anis musim tanam kedua memerlukan 1 alat untuk setiap proses pengolahan, mulai dari ekstraksi sampai pengemas, dan membutuhkan 22 pekerja mulai dari ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun yang dibutuhkan dari mulai ekstraksi yaitu 720 jam, pencuci 360 jam, pengering 360 jam, pemilah 360 jam, serta pengemas 720 jam, dan pengujian 336 jam. Serta memerlukan kemasan aluminium foil sebanyak 30.300 dan 303 kardus. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun. Untuk tomat
Varietas Tora musim tanam ke-1 memerlukan satu alat untuk setiap proses pengolahan, mulai dari ekstraksi sampai pengemasan dan memerlukan 22 pekerja mulai dari ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun yang dibutuhkan mulai dari ekstraksi yaitu 540 jam, pencuci 180 jam, pengering 180 jam, pemilah 180 jam, pengemas 180 jam, serta pengujian 336 jam, serta membutuhkan 2000 kemasan aluminium foil dan 20 kardus. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun untuk tomat varietas Tora musim tanam kedua memerlukan satu alat untuk setiap proses pengolahan, mulai dari ekstraksi sampai pengemas dan membutuhkan 22 pekerja mulai dari ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun yang dibutuhkan mulai dari ekstraksi yaitu 360, pencuci 180, pengering 180, pemilah 180, pengemas 360, serta pengujian 336 jam. Serta kemasan aluminium yang dibutuhkan yaitu 1400 dan 14 kardus. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun untuk tomat varietas Mira musim tanam 1 memerlukan satu alat untuk setiap proses pengolahan, mulai dari ekstraksi sampai pengemas dan membutuhkan 22 pekerja mulai dari ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun yang dibutuhkan mulai dari ekstraksi yaitu 780, pencuci 360, pengering 360, pemilah 360, pengemas 360, serta pengujian 336 jam. Serta kemasan aluminium foil yang dibutuhkan sebanyak 2400 dan 24 kardus. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun untuk tomat varietas Mira musim tanam kedua memerlukan satu alat untuk setiap proses pengolahan, mulai dari ekstraksi sampai pengemas dan membutuhkan 22 pekerja mulai dari ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun dari ekstraksi yaitu memerlukan 540 jam, pencucian 180 jam, pengering 180 jam, pemilah 180 jam, pengemas 360 jam, dan pengujian 336 jam, serta memerlukan 1600 kemasan aluminium foil serta 16 kardus. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun untuk melon varietas Golden Star musim tanam ke-1 memerlukan satu alat untuk setiap proses pengolahan, mulai dari ekstraksi sampai pengemasan dan membutuhkan 22 pekerja mulai dari ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun dari mulai ekstraksi yaitu 540 jam, pencuci 180 jam, pemilah 180 jam, pengering 180 jam, pengemas 180 jam, dan pengujian 336 jam, serta membutuhkan 2800 kemasan aluminium foil serta 28 kardus. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun untuk melon varietas Golden Star musim tanam kedua memerlukan satu alat untuk setiap proses pengolahan, mulai dari ekstraksi sampai pengemas dan memerlukan 22 pekerja mulai dari ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun untuk ekstraksi yaitu 360 jam, pencucian 180 jam, pemilah 180, pengering 180, pengemas 360, dan pengujian 336 jam, serta membutuhkan 2300 kemasan aluminium foil serta 23 kardus. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun untuk melon varietas Ipori musim tanam 1 memerlukan satu alat untuk setiap proses pengolahan dari mulai ekstraksi sampai pengemasan dan membutuhkan 22 pekerja dari mulai ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun yang dibutuhkan dari mulai ekstraksi yaitu 360 jam, pencuci 180 jam, pemilah 180 jam, pengering 180 jam, pengemas 180 jam, dan pengujian 336 jam, serta memerlukan kemasan aluminium foil sebanyak 2.500 serta 25 kardus. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun untuk melon Ipori musim tanam 2 memerlukan satu alat untuk setiap proses pengolahan dari mulai ekstraksi sampai pengemasan dan membutuhkan 22 pekerja dari mulai ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun mulai dari ekstraksi membutuhkan waktu 360 jam, pencuci 180 jam, pemilah 180 jam, pengering 180 jam, pengemas 180 jam, serta pengujian 336 jam. Lalu membutuhkan 2100 kemasan aluminium foil serta 21 kardus.
dalam kemasan disimpan pada palet yang sudah diatur dengan jarak antar palet, antar komunitas, antar varietas yaitu 2 meter, suhu terkontrol 17 derajat Celcius. Pengendalian hama gudang di divisi pengolahan PT Amerta Nusantara ada 2 cara, yaitu pengendalian hama bersifat protektif dengan cara spraying pada lantai, atap, dinding, dan bagian luar, serta pengendalian hama yang bersifat kuratif dengan cara fumigasi. Tahapan rekrutmen. Tahapan rekrutmen dimulai dengan registrasi dan pengumpulan berkas, kemudian dilanjutkan oleh seleksi administrasi, kemudian ada psikotes dan tes kemampuan dasar, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, dan terakhir adalah penandatanganan kontrak. Kompensasi. Kompensasi langsung yang diterima oleh seluruh pegawai adalah berupa gaji, kemudian tunjangan, dan bonus. Kemudian, kompensasi tidak langsung berupa asuransi BPJS dan asuransi kecelakaan kerja. Sedangkan kompensasi non-finansial berupa pelatihan kerja, family gathering, dan cuti dengan batasan waktu tertentu. Reward and punishment. Reward. Pertama ada employee of the year berupa tiket wisata, dan kemudian ada karyawan yang berprestasi, ada berupa voucher belanja dan uang tunai. Kemudian ada bonus mencapai dan melebihi target, hadiahnya berupa 5% hingga 10% dari gaji pokok, dan ada bonus lembur, hadiahnya berupa 1,5 hingga 4 kali dari upah per hari. Kemudian punishment. Pertama, pelanggarannya berupa membolos kali atau tidak melakukan pelaksanaan, berupa surat peringatan 1. Kemudian ada berkelahi dalam vandalisme, hukumannya berupa surat peringatan 2. Dan yang terakhir, korupsi, mencuri barang, perusahaan, dan pembunuhan. Hukumannya adalah surat peringatan ketiga dan penciptaan. Jadwal kerja. Hari kerja dimulai dari hari Senin, hari Sabtu, dan hari Sabtu terhitung sebagai libur. Kemudian jam kerja dari hari Senin hingga Jumat, jam kerja dimulai dari pukul 8 hingga pukul 17. Sedangkan pada hari Sabtu dimulai dari pukul 8 hingga pukul 9.30. Kemudian jam istirahat pada hari Senin hingga Kamis, jam istirahat dimulai dari jam 11.40 hingga 12.40, dan pada hari Jumat jam istirahat dimulai dari pukul 11.40 hingga pukul 13. Keterangannya, Senin hingga Jumat seluruh karyawan diwajibkan masuk kerja sesuai dengan jadwal. Kemudian pada hari Sabtu diperuntukkan bagi pekerja divisi pengolahan dan pegawai lainnya yang berkepentingan. Kemudian hari Sabtu terhitung sebagai hari lembur. Divisi keuangan. Untuk divisi keuangan sendiri, kami memerlukan modal sebesar 13.100 juta rupiah. Sehingga kami membutuhkan 2 investor untuk penanaman modal. Pada investor pertama yaitu sebesar 7 miliar, investor kedua 6 miliar 100 juta rupiah. Untuk tahun pertama adanya penanaman modal oleh investor kedua, dan pada tahun kedua adanya penanaman modal pada investor pertama. Masing-masing investor mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari laba perusahaan. Untuk HPP masing-masing divisi sebagai berikut. Dalam penentuan harga jual, kami memiliki range keuntungan yang berbeda untuk setiap komoditas. Untuk benih cabai sendiri, kami mengambil keuntungan sebesar 190%. Untuk benih tomat, kami mengambil sebesar 40%, benih melon 175% keuntungan. Berikut merupakan harga jual dari benih PT Amerta Nusantara. Untuk penerimaan bersih PT Amerta Nusantara yaitu sekitar 2.400 juta rupiah. Untuk payback period sendiri yaitu pengembalian modal kita berjangka waktu
tahun 4 bulan. Dan untuk IRR, PT Amelia Nusantara sebesar 97%. Apabila IRR semakin tinggi, maka bagus untuk para investor untuk menggunakan modal lagi. Sehingga IRR PT Amelia Nusantara 97% hanya cocok untuk investor berinvestasi